Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi. Kita bahas hasil pertandingan Liga kemarin. Dari Liga Italia pekan ke-8, Liga Spanyol pekan ke-7, dan dari Liga Inggris. Tapi sebelum itu ada berita duka ya dari sepak bola Indonesia. Kemarin terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, tepatnya di Kota Malang. Itu selepas pertandingan Derby Jawa Timur antara Arema melawan Persibaya. Pertandingannya sendiri berhasil dengan kemenangan Persibaya ya 3-2. Tapi ini harus dibayar mahal karena selepas itu terjadi kerusuhan yang memakan korban jiwa sebanyak sekitar 130 korban jiwa gitu yang meninggal. Ya tentunya ini menjadi catatan yang terburuk untuk Indonesia dan bahkan di dunia. Ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan gitu untuk sepak bola itu sendiri, karena ya tidak ada yang sebanding dengan nyawa gitu, bahkan satu kemenangan pun tidak ada yang sebanding dengan nyawa, dan ini udah menjadi berita dunia gitu, bukan berita nasional lagi. Dan ya semoga ini yang terakhir ya, harapannya itu tidak akan terjadi lagi ya harus hal seperti ini. Setelah sebelumnya juga kan ada tuh di pramusim dua supporter Persib yang meninggal, sekarang malah lebih banyak lagi. Ya, tentunya semoga ini yang terakhir lah gitu, dan kedepannya sepak bola Indonesia makin membaik. Yaudah, kita langsung aja ke pertandingan antara Napoli melawan Torino ya. Napoli berhasil mengokohkan diri di puncak klasemen gitu, diikuti sama Atalanta juga sih. Napoli menang 3-1, mereka mencetak gol lewat si Aguisa. Itu mereka mencetak gol lewat si Aguisa. Ya meskipun kehilangan si Osimhen, ternyata mereka punya penggantinya yang cukup bagus juga ternyata. Si Aguisa itu cetak 2 gol ya, dan 1 gol lagi dicetak oleh si Kvaratskhelia. Mereka berhasil menang 3-1 dan makin kokoh di puncak klasemen dengan 20 poin gitu. Diikuti sama Atalanta sama poinnya 20 poin. Terus ada Grande Partita ya, pertandingan antara Inter melawan Roma itu dimenangkan oleh Roma. Ya harapan saya yang kemarin ya, prediksi saya Roma harus menang gitu di pertandingan ini agar mengembalikan kepercayaan dirinya. Ternyata memang Roma berhasil menangkan pertandingan. Sebenarnya mereka tertinggal lebih dulu ya lewat golnya si Federico Di Marco tuh di menit keberapa kan, misalnya di pertengahan babak pertama lah. Si Federico Di Marco ya golnya cukup unik, bahkan sempat cetak gol dulu gitu lewat si Edin Dzeko, cuman si Dzeko-nya ada di posisi offside dan golnya dianulir gitu oleh VAR. Mereka mencetak gol balasan lewat gol cantiknya si Paulo Dybala ya, dan mereka mencetak gol kemenangan lewat gol si Chris Smalling. Ya ini pertandingan hasil yang bagus untuk AS Roma karena mereka bisa mengembalikan kepercayaan dirinya lagi gitu. Terus ada pertandingan Empoli lawan Milan. Nah ini Milan menang susah payah di kandang Empoli. Mereka menang 3-1 itu di menit akhir golnya semuanya ya. Jadi Milan sempat unggul tuh di menit akhir lewat golnya Rebic. Itu kecerdikan si Leao ya. Jadi bola lemparan ke dalam, langsung ke si Leao lihat si Rebic yang kosong gitu. Dan Rebic bisa mencetak gol, tapi Empoli berhasil menyamakan kedudukan gitu di menit akhir juga tuh. Lewat tendangan bebas ya, nomor 10 tuh siapa tuh, lupa lagi saya namanya lah. Dan Milan mencetak gol kemenangan lewat gol si Balotore sama 1 gol lagi lewat si Leao ya, gol cantik tuh di menit akhir. Tapi kemenangan ini dibayar mahal ya karena ada 3 pemain Milan yang cedera lagi gitu. Si Kair, terus Calabria, sama satu lagi Salemaker gitu.
Ya, tentunya Pioli harus dibuat pusing karena di tengah pekan ini mereka akan main di Liga Champions ya melawan Chelsea 2 kali itu berturut-turut. Terus ke pertandingan Jupe, akhirnya Jupe bisa memenangkan pertandingan lagi setelah 5 pertandingan tidak menang gitu. Mereka menang 3-0 dan tiga strikernya mencetak gol ya, itu si Vlahovic, si Filip Kostic dan si Milik gitu. Mereka mencetak gol, tiga penyerangnya mencetak gol gitu. Dan Jupe menang 3-0 ya. Oke, itu paling dari Liga Italia dan klasemennya itu 4 besarnya itu ada pertama Napoli dengan 20 poin, kedua diikuti sama Atalanta dengan 20 poin, terus di peringkat ketiga ada Lazio dengan 17 poin dan Milan juga 17 poin. Oke, kita ke La Liga. La Liga, pertandingan La Liga ada Sevilla melawan ATM. Itu Sevilla berhasil ATM menang 0-2 ya, dan Sevilla memang lagi jelek banget. Terus ada Mallorca lawan Barca, Barca menang 1-0. Terus ada Madrid yang draw 1-1 lawan Osasuna, dan Barca sekarang memimpin klasemen dengan 18 poin, sama poinnya sama Madrid gitu. Karena jumlah pertandingannya sama, 7 pertandingan, mereka memenangkan 6 pertandingan 19 poin ya, mereka menangkan 9 pertandingan dan sama-sama 1 kali draw gitu. Oke, terus kita ke Liga Inggris ya. Liga Inggris itu ada Arsenal lawan Spurs ya, saya nonton pertandingan ini ya. Ini pertandingannya cukup seru dan ya Arsenal meneruskan tren positifnya, mereka berhasil menang 3-1 ya. Dan Arsenal cetak gol duluan tuh lewat si Thomas Partey, golnya keren banget ya. Tapi disamakan sama si Harry Kane dengan penalti, terus mereka cetak gol lagi lewat si Gamsus memanfaatkan kemelut dan mencetak gol kemenangan, gol ketiganya itu lewat si Granit Xhaka ya, golnya keren banget tuh. Arsenal mainnya keren banget di pertandingan ini dan ya mereka pelan-pelan nih skuad si Arteta ini menunjukkan permainan yang bagus dan cukup konsisten gitu. Tapi mereka belum ketemu Liverpool sama City ya untuk tim besarnya gitu. Ya udah, itu pertandingan Arsenal ya, dan mereka masih kokoh di puncak klasemen dengan 21 poin. Kalah 1 kali, menang 7 kali itu. Terus kita ke Liverpool lawan Brighton. Liverpool lagi-lagi kehilangan poin di kandangnya nih. Skornya 3-3 ya, dan Brighton itu ternyata setelah ditinggal si Graham Potter mainnya tetap sama ya. Itu ada mereka bahkan mereka sempat unggul 2-0 dulu gitu lewat si Trossard, dan Liverpool bisa membalikan keadaan gitu sebenarnya, jadi 3-2, tapi si Trossard mencetak hat-tricknya di menit terakhir kalau nggak salah ya, di menjelang berakhir lah babak kedua gitu. Ya ini hasil yang buruk buat Liverpool karena mereka terlalu banyak kehilangan poin, dan menurut saya Liverpool bakal keluar dari perebutan juara ya, bukan dari 4 besar tapi dari perebutan juara menurut saya gitu. Terus ada Crystal Palace lawan Chelsea, dan Chelsea berhasil menang 1-2 dan lumayan susah payah tuh Chelsea menangnya. Dan ini hal yang positif juga untuk Chelsea karena mereka akan bermain di Liga Champions melawan Englandnya. Terus ada Derby Manchester. Nah ini pertandingan sangat seru. MU itu dihajar habis-habisan sama City. Di babak pertama aja udah kalah 4-0. Saya nonton pertandingan ini. Itu si Phil Foden cetak hat-trick dan si Haaland juga cetak hat-trick gitu. Ya, MU ternyata memang levelnya belum ke level yang MU yang kayak dulu gitu. Dan ini kayak diajarin bola gitu sama Manchester City sama si Pep. City tuh unggul
di menit-menit awal ya, menit ke-7 tuh dia cetak gol, terus cetak gol lagi lewat si Haaland, si Foden cetak gol pertama, Haaland kedua, terus Haaland lagi, terus Foden lagi gitu. Terus di babak kedua Haaland cetak gol lagi, hat-trick, dan si Foden hat-trick lagi gitu. Ya, ini hal yang bagus buat City untuk menempel Arsenal dan mereka bakal konsisten menurut saya, dan City masih favorit juara gitu. Sementara untuk MU ya ternyata konsistensi mereka belum berhasil dibuktikan di pertandingan ini, dan ya ini masih dalam proses ya, masih menuju sebuah proses untuk menjadi lebih baik lagi. Udah klasemen Liga Inggris ya, itu di pertama ada Arsenal dengan 21 poin, diikuti City dengan 20 poin, terus ada Spurs dengan 17 poin, dan ada Brighton di peringkat keempat gitu. Udah paling segitu untuk ulasannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.